Selamat siang, perkenalkan nama saya Nursyada dengan NIM 2212030336. Saya dari Universitas Eparina, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan kembali isi buku yang berjudul Literasi Multimodal, Teori, Desain, dan Aplikasi. Oke, baik teman-teman. Penulis buku yang akan saya jelaskan kembali isinya yaitu Sahirudin dan kawan-kawan. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk di bab yang pertama. Nah, di bab yang pertama ini terdapat konsep literasi multimodal. 1. Pentingnya pengembangan literasi multimodal. Di zaman digital saat ini, generasi milenial atau Z sudah mulai terbiasa mengekspresikan gagasan dan maknanya lewat teknologi multimodal digital seperti video dan media lainnya. Setiap individu yang memiliki akun media sosial cenderung lebih nyaman dalam menyampaikan pandangan dan membagi karyanya lewat bentuk-bentuk karya multimodal ke publik. Profesor John Potter dan Julian McDougall, pakar bidang media digital dan pendidikan, menyebutkan bahwa anak muda saat ini memiliki kecenderungan sangat banyak membaca karya teknologi digital multimodal. Hal ini terbukti dengan banyaknya waktu yang dihabiskan mereka untuk membaca media sosial di telepon smartphone mereka. Aplikasi media sosial saat ini memungkinkan kita mengunggah foto dan video serta melakukan pengeditan dengan tujuan menunjukkan jati diri secara maya atau digital melalui platform media sosial. Dalam konteks ini, pembelajaran bahasa tidak hanya murni belajar bahasa, namun juga melibatkan beragam sumber pemaknaan yang melibatkan konteks sosial dan budaya yang beragam. Nah, yang kedua itu ada integrasi literasi multimodal di kelas bahasa. Integrasi literasi modal dalam pengajaran bahasa akan bisa dilakukan di sekolah, kelas, dan negara jika tidak mengedepankan adaptasi konteks dan orang-orangnya. Siswa di sekolah menengah dan mahasiswa universitas sekarang dituntut untuk dapat menunjukkan pemahaman analitis dan kritis tingkat tinggi dari teks multimodal karena mereka sering diminta untuk mendiskusikan dan menafsirkan fiksi bergambar, gambar, film, materi buku khusus, situs web, pembelajaran digital material, dan lingkungannya sendiri. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pengetahuan tentang multimodalitas sangat penting bagi calon guru dengan harapan bisa lebih menggandakan suara, gerak tubuh, dan tubuh mereka untuk membuat makna dan mereka didorong untuk menyampaikan pelajaran mereka melalui papan tulis dan alat digital. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 yaitu desain dan pengembangan literasi multimodal. Yang pertama, proses pemerolehan pengetahuan. Proses pengetahuan dalam literasi multimodal melibatkan 4 tahapan yaitu experiencing, conceptualizing, analyzing, dan applying. Dengan mengikuti pendekatan elektik untuk peningkatan literasi multimodal, guru harus memikirkan gerak strategisnya dalam mengikuti 4 poin tersebut, walaupun tidak bersifat harus berurutan. 2. Proses-proses belajar dalam literasi multimodal. Proses-proses pembelajaran ini bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam pengajaran multimodal di kelas untuk mendukung peningkatan kemampuan interpretasi makna di teks multimodal. Adapun detail proses-proses pembelajaran literasi multimodal. 3. Meta bahasa pedagogik.
Pedagogik metabahasa merupakan sumber bagi guru dan pembelajar untuk berpikir dan berdiskusi tentang teks multimodal dengan cara memberikan kosakata yang berhubungan dengan tema dan topik sehingga mereka bisa memahami makna yang terkandung di teks multimodal. Pedagogik metabahasa merupakan jenis bahasa konseptual yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Metabahasa ini harus bisa membantu pembelajar dalam melakukan analisis kritis yang kompleks terhadap teks pemaknaan multimodal. Dengan demikian, pedagogik metabahasa harus didasari teori yang kuat dan berorientasi praktis untuk pengajaran dan pembelajaran. Penjelasan metabahasa harus sesuai dengan umur pembelajar dan profil mereka. Dalam konteks ini, guru perlu melakukan semacam proses translasi atau penerjemahan dari kerangka teoritis ke metabahasa pedagogis untuk mendeskripsikan pilihan-pilihan kata yang relevan dengan konsep dalam pembelajaran bahasa Inggris. Metabahasa harus dibuat fleksibel untuk bisa merepresentasikan dinamika makna yang terjadi di media dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, metabahasa lebih mengacu pada beragam sumber daya yang menyediakan common tongue atau bahasa yang sama untuk mendukung deskripsi, analisis, dan interpretasi teks multimodal. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini pembelajaran literasi multimodal dengan teks print dan teks digital. Nah, yang pertama itu literasi multimodal dengan teks print. Teks selalu memberi informasi dan pesan kepada pembaca. Teks itu sendiri dalam hal ini selalu dipandang mengandung multimodal karena ekspresi makna tidak hanya lewat kata-kata, namun juga unsur lainnya yang terlibat dalam kata-kata tersebut, seperti font, ukuran, dan warna yang digunakan. Literasi tidak lagi dipandang sebagai membaca dan menulis, namun kemudian dipandang sebagai kemampuan individual untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan bagaimana mereka bisa dibentuk oleh lingkungan tersebut dan bagaimana juga mereka bisa mewarnai lingkungan sekitarnya melalui kemampuan mendengarkan, berbicara, dan mencipta atau creating. Dalam hal ini, literasi tidak hanya tentang belajar bahasa, namun lebih dari itu, literasi adalah tentang mengajari anak didik pengetahuan dan keterampilan viewing atau penerimaan terhadap teks print dan teks multimodal dan representing menggunakan teks multimodal. 2. Pembelajaran literasi multimodal. Dengan teks digital, hampir semua anak didik sekarang sudah memiliki smartphone, iPad, atau laptop untuk mengakses informasi, menonton YouTube, dan platform pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan. Kehadiran e-book dan media pembelajaran digital telah membuat generasi digital, generasi saat ini memiliki gaya pembelajaran digital. Keberadaan anak didik yang bisa aktif di media sosial dan berhubungan secara daring dengan teman sejawatnya adalah fakta bahwa anak didik sekarang sudah terbiasa berhadapan dengan mengunggah image, video, dan sumber multimedia lainnya. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4. Nah, di bab 4 ini yaitu framework literasi multimodal. Literasi pada awalnya didefinisikan secara sederhana sebagai kemampuan seorang untuk membaca dan menulis. Seiring dengan perkembangan literasi, konsepnya kemudian diperluas dalam beberapa keadaan,
hingga tidak sekedar menggambarkan kemampuan membaca dan menulis seseorang. Literasi di milenium baru tidak hanya mencakup membaca dan menulis, kontekstualisasi sosial atau berbicara bahasa tubuh, dan kemahiran praktis, tetapi juga mendengarkan dan kemampuan teknis. Oke, selanjutnya di bab 5, praktik literasi multimodal. Pendidikan literasi telah didominasi oleh bahasa tertulis dan media teks cetak yang dapat mendorong pengajaran berbasis gambar visual dan elemen multimodal ke dalam kurikulum literasi. Yang pertama, bentuk teks multimodal. Teks berbasis cetak dan digital yang menggunakan lebih dari satu mode atau sumber semiotika untuk merepresentasikan potensi makna disebut sebagai teks multimodal. Mode didefinisikan sebagai sumber semiotika yang berbentuk secara sosiokultural dalam penciptaan makna. Contoh berbagai mode termasuk fotografi, patung, lukisan, dan puisi. Setiap mode menunjukkan kompleksitas teks multimodal dengan menggunakan berbagai sumber semiotik buku cerita. 2. Praktik kegiatan literasi multimodal. Praktik literasi melalui teks multimodal juga dapat dilaksanakan melalui eksplorasi teks sebagai bagian dari sosiokultural. Oke, selanjutnya masuk ke bab 6. Bab 6 itu asesmen dalam literasi multimodal. Sama seperti keterampilan literasi lainnya, keterampilan multimodal juga perlu diberikan asesmen ketika fokus literasi sudah bergeser dari literasi cetak ke literasi multimodal. Perdebatan terus berlanjut dalam hal asesmen atau bagaimana menilai kompetensi literasi ini secara umum. Kapasitas literasi multimodal seseorang, katakanlah siswa, bisa diukur dengan PISA atau Program for Student International Assessment. Namun, dikarenakan literasi ini meluas menjadi salah satunya literasi multimodal, maka asesmen yang diberlakukan juga akan sedikit mengalami pergeseran, tentunya karena ada sedikit perbedaan tujuan dalam implementasinya. Nah, selanjutnya di bab 7, pengembangan kompetensi literasi multimodal. Tujuan pengajaran bahasa perlu dievaluasi kembali mengingat munculnya metode komunikasi baru yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi. Tujuan pengajaran bahasa saat ini adalah untuk membantu pembelajar berkomunikasi dengan jelas di berbagai media, memberi pembelajar alat yang mereka butuhkan untuk mengembangkan kapasitas mereka untuk interpretasi multimodal dan pembuatan makna sangatlah penting. Nah, di bab yang terakhir ada literasi digital dan anti-hoax. Seiring kemajuan literasi yang terus berkembang, yang ditandai dengan kemajuan di bidang literasi digital, media informasi dan teknologi yang mutakhir, maka informasi dapat menyebar lebih cepat dan masif sifatnya dalam hitungan detik dan terkadang kurang memiliki filter. Untuk mengatasi gempuran literasi digital dan media yang kian gencar ini, maka kita sebagai warga negara yang baik selayaknya harus bisa membekali diri kita agar terbebas dari hasutan informasi palsu dan atau berita bohong atau hoax. Kesimpulan dari buku Literasi Multimodal yaitu literasi multimodal bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman dan penggunaan berbagai mode komunikasi seperti visual, audio, dan digital.
Pentingnya desain dalam penyampaian pesan dan penerapan literasi multimodal dalam pembelajaran membantu siswa untuk lebih kritis dan kreatif. Sekian dari video saya. Terima kasih.